Aisyah Komariah yang di akrab dipanggil Umi Oka ya. Iya. Alhamdulillah di sini kami melihat wajah ibu sudah bersama suami ya. Ya alhamdulillah. Ya kami melihat wajah ibu sudah tenang Bu, udah adem. Ya. Udah sejuk rasanya Bu. Ya. Nah, di sini kita nanti akan mendengarkan, akan menimba ilmu dari Ustazah atau Umi Oka. Itu diantaranya kita akan mempererat silaturahmi kita, lalu dengan menambah pengetahuan tentang ibadah haji khususnya, insya Allah dalam waktu yang singkat padat, namun nanti ilmunya sangat banyak yang dapat kita terima. Untuk itu kami persilakan kepada yang saya hormati pengatur waktu, terima kasih atas kesempatannya. Juga Bapak atau Ibu Ustazah, Bapak Ustadz dan Ibu Ustazah, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, semoga semuanya ada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun yang saya hormati keluarga besar Bapak Ardi dari Abdi ya, dari mungkin putranya ya, yang mana mungkin saya ingin mengenali putrinya ya. Oh, yang sebelah sini ya. Yang pertama ini Anissa Agung. Oh, ini ya. 3 ya Pak, 3. Bermantu 2 ya. Oh, saya hafal tuh. Kasih tahu ya. Cucunya baru 2. Tapi dalam hal ini beliau sangat senior dari saya, tapi dalam hal anak, maaf Bu, saya melebihi Ibu. Anak saya begini-begini sudah 5. Nah, ada yang putranya 5 Ibu? Enggak ada. Oh, di sini program KB-nya berhasil ya. Saya usia segini sudah 5. Ya. Oh, ngaruh ya dingin sama anak banyak. Oh, saya baru tahu. Oh gitu. Berapapun anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah soal jumlah. Bukan soal banyaknya, bukan soal hartanya. Yang penting mereka adalah hamba-hamba yang soleh dan solehah yang akan membawa kita kepada keselamatan baik dunia dan akhirat. Ibu, dalam hal ini mungkin saya hanya sedikit memberikan sharing ya Bu. Kalau ilmu bisa jadi banyak yang lebih berilmu ya Bu. Banyak yang lebih paham dalam hal ilmu, tapi saya sharing pengalaman saya. 2008 saya berangkat hajinya Bu. Jadi saat itu saya masih usia 26 tahun, termuda di kelompok saya. Tapi saya saat itu adalah ketua rombongan ya bersama suami. Dan saya mungkin bukan di posisi seperti Ibu dan Bapak Abdi, yang mana dalam keberlimpahan, kecukupan dan masuk dalam kategori istitoah atau mampu. Mampu dalam hal ini, pertama Bu, kenapa haji itu wajib tapi bagi yang mampu? Pertama, mampu dalam hal fisik, badannya sehat, kuat, bisa menjalankan ibadah haji itu mampu. Kalau tidak kuat, tidak sehat, itu tidak lagi wajib. Ya. Jadi Ibu yang masih sehat, kuat menjalankan ibadah haji berarti Ibu kena istitoah dalam hal mampu secara fisik. Yang kedua adalah Ibu harus mampu secara materi, finansial, karena ke tanah suci untuk haji ataupun umroh pakai apa Bu? Pakai apa? Pakai biaya. Pakai pesawat Bu kalau ke Mekah Bu. Iya Umi pakai pesawat, tapi kan dibayar ya Bu, beli tiket ya. Artinya kebutuhan akan finansial. Walaupun Ibu sehat tapi nggak punya duit ya, nah, berarti itu belum kategori istitoah atau mampu dalam hal finansial. Tapi kalau sudah ada nih, ada kekayaan banyak, mobil banyak, rumahnya banyak, tanahnya banyak, tapi belum juga mau berangkat haji, itu dosa. Nah, dosa Bu, nanti akan kena hisaban. Tapi orang-orang miskin tidak dosa, karena mereka tidak dikenai kewajiban. Yang selanjutnya adalah mampu itu dalam finansial itu bukan hanya ongkos berangkatnya Bu, tapi juga buat kehidupannya, buat bekalnya, dan juga untuk bekal keluarga yang ditinggalkan. Saya yakin dan sangat percaya Bapak dan Ibu Abdi ini pasti sudah memenuhi kriteria tersebut.
ada buat ongkosnya, badannya sehat, dan terjamin juga keluarga yang ditinggalkan. Kalau saya dulu tidak seperti itu, Bu. Saya berangkat haji dengan uang yang cuma punya 4 juta rupiah. Saat itu ya, Bu. Masih kecil, masih anak-anak, masih baru berumah tangga. Tapi saya sudah sangat nekat, pengen sekali berangkat haji. Salah satu yang saya lakukan sebelumnya adalah saya selalu menangis kalau mengantar orang pergi haji. Dan saya berazam, ya Allah, saya pengen naik haji usia muda. Dan Allah mempertemukan dengan seorang, memberi jalan saya mudah untuk bisa berangkat haji. Tanpa ke bank, tanpa kemana-mana, tahu-tahu saya disuruh berangkat aja, Bu. Walaupun tetap saya harus membayarnya, tetapi saya tidak sampai terlibat ke perbankannya. Saya nggak tahu apa-apa, pokoknya dikasih porsi ini. Kamu 2008 katanya. Saat itu 2006 lebih saya menitipkan uang yang 4 juta itu. Hanya diberi waktu 1 tahun, saya pontang-panting dan akhirnya semua dijual, termasuk punya mobil baru dilunasi, dijual juga. Mobil butut pula itu, bukan mobil Alphard ya. Kalau saya kemarin dijamu sama bos saya travel di Bekasi, alhamdulillah bisa merasakan juga naik Alphard ya. Ternyata enak ya, lalu dijamu makan sekenyang-kenyangnya sampai saya tadi malam nggak muat untuk makan malam ya, karena saking kenyangnya kemarin makan siang. Jadi artinya apa, Bu? Artinya tatkala Allah sudah memberikan itu panggilan, yang belum mampu pun ternyata bisa berangkat. Dan saya adalah contoh yang membuktikannya. Walaupun resiko saya di sana, Bu, tidak seperti Bapak dan Ibu Abdi mungkin ya, yang sudah membawa uang banyak. Saya naasnya satu kamar dengan orang yang uangnya banyak, Bu. Padahal saya kan berangkat juga begitu ya kondisinya. Di sana saya sekamar dengan orang yang setiap ke masjid itu beli perhiasan. Ngenes saya, Bu. Ya Allah, ngenes banget nasibku. Jangankan beli perhiasan, saya beli baju atau apa saja yang murah-murah saya nggak kuat. Kenapa? Karena ada sisa uang yang dibawa, bahkan uang yang dikasih uang yang jasa saya sebagai ketua rombongan, itu saya berikan ke Bapak KBIH biar cepat lunas, kata saya gitu. Ternyata di Madinah saya masih butuh uang gitu. Dan ngeneslah kami, saat itu suami saya tidak pulang ke kamar. Kemana suami nggak pulang? Ternyata beliau masih itikaf di masjid. Hanya menitipkan surat di dalam gantungan baju. Mi, Abi nggak pulang, mau beritikaf, mau menjerit di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, biar hidup kita lebih baik, katanya. Saya nangis, Bu, nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, berikan kami kesempatan bisa kesini lagi dalam keadaan yang lebih baik. Dan alhamdulillah Allah jawab, walaupun lama sekali ya. Allah jawab, sekian tahun kemudian saya bisa bolak-balik bawa jamaah umroh. Dan bukan hanya bisa belanja, bahkan saya tanpa mengeluarkan uang dikasih baju, dibeliin, dikasih oleh-oleh dan sebagainya. Itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, jawaban dari doa-doa kita di tempat-tempat ijabah. Karenanya ibu-ibu yang bisa diberi kesempatan hadir ke tanah suci, beruntunglah. Apapun yang dipanjatkan insya Allah diijabah, walaupun mungkin butuh waktu untuk kita tahu bahwa ini hasil daripada doa-doa kita saat itu. Halo Ibu, halo? Masih ada? Kenapa termenung dan termangu? Ikut sedih ya, Bu? Apalagi jika Ibu mengalami hal yang saya alami. Ya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana
وحسن مقاصدنا صلى الله وسلم على النبي والغنيمة والملك لا شريك له. Pergi haji ke tanah suci memenuhi